Seringkali kita sibuk mencari kebahagiaan di luar sana, sampai lupa bahwa ada tempat di mana tawa itu justru tumbuh paling sederhana. Panti Al-Hasanah terletak di Jalan Pancah Usaha Ujung, Pekanbaru, yang dimana mimpi-mimpi tumbuh di tempat ini. Melihat ketangguhan mereka, saya pun bertanya-tanya, apa yang membuat mimpi di tempat ini tetap hidup meskipun waktu terus berjalan. Rumahnya mungkin berpindah, tapi harapan tetap ditanam di sini. Ada rindu yang tak sempat terucap, namun selalu ada peluk yang siap menyambut. Di tempat ini, tidak ada kata sendiri. Mereka belajar satu hal lebih cepat dari kita. Bagaimana cara tetap kuat, bahkan saat dunia terasa berat. Setiap anak terlahir dengan hak untuk bermimpi. Tak peduli dari mana langkah mereka dimulai, di sini, di Panti Al-Hasanah, kerinduan akan rumah berganti menjadi hangatnya kebersamaan. Mereka mengajarkan kita arti bersyukur yang sesungguhnya, bahwa dalam keterbatasan, harapan tidak boleh padam dan senyuman harus tetap digenggam. Nama saya Sahrizal Hasan dan alhamdulillah di sini sebagai kepala Panti Asuhan Al-Hasanah sendiri. Dari awal berdiri kami pindah kemari itu di tahun 1998. Kebetulan ayah saya ini si pendiri ya, Panti Asuhan ini bernama Syekh Haji Hasan Nur, dan alhamdulillah setelah berdiri di sini hobi orang tua saya ini ngajar ngaji ke Pandau, perumahan Pandau setiap hari, setiap malam. Jadi karena itikat baik orang tua inilah, maka masyarakat sekitar mengusulkan untuk buat sekolah. Jadi awal berdirinya adalah sekolah dulu. SD dengan murid 7 orang, 5 kelas 1 dan 2 orang kelas 2 SD. Dan setelah 1 tahun berjalan sekolah ini, diundanglah masyarakat, baik kepala desa maupun perangkat-perangkat desa dan masyarakat sekitar untuk dilihatkan apa yang dihasilkan selama setahun. Dan alhamdulillah dengan bagusnya hasil yang dididik selama setahun dari 7 orang ini, maka kepercayaan masyarakat mulai timbul. Namun masalah yang kami hadapi adalah di mana anak SD dan anak SD yang bersekolah di yayasan ini itu rata-rata kurang mampu. Maka diusulkan lagi sama masyarakat, buatlah panti asuhan. Jadi panti asuhan ini sendiri berdiri di tahun 2001 dan SD-nya berdiri di tahun 2000. Ya alhamdulillah lah sampai hari ini ada sekitar hampir 1.000 lebih anak yang sudah kami tamatkan dan istilah mandiri. Memang target dari panti asuhan ini adalah mencapai kemandirian pada anak-anak tersebut. Di tahun 2001 sampai 2004 itu kami anak beranak dari pendiri yayasan. Itu kami yang laki-laki itu ngutip sampah. Yang mana nanti hasil dari ngutip sampah di Pandau ini itulah yang akan dibayarkan untuk gaji guru. Sampai kita dapat izin dari pemerintah dan dapat bantuan dari pemerintah ataupun dari donatur. Di masa-masa itulah yang paling sulit ya kan, ketika kita awal-awal mendirikan panti dan belum banyak donatur atau masyarakat yang percaya akan pelayanan sosial kita kepada anak-anak yang membutuhkan pelayanan itu. Alhamdulillah di Panti Asuhan Al-Hasanah ini kami sudah memberikan berbagai macam program, mulai dari dia bangun tidur hingga dia tidur lagi. Kami berikan program supaya apa? Supaya mereka bisa mencapai kemandirian. Harapan kami di dalam ini mudah-mudahan anak yang ketika Allah titipkan kepada kami itu mau berusaha berjuang sama-sama menyelesaikan pendidikan. Hal yang paling berkesan saat menjadi pengasuh itu adalah kita bisa belajar untuk mendampingi adik-adik, untuk membantu dan membimbing mereka dengan baik. Pesan saya untuk adik-adik saya itu, jadilah adik yang mandiri, adik yang bertanggung jawab, dan adik yang disiplin. Saya sebagai pengasuh di sini sudah ada sekitar 1 tahun. Menjadi tantangan sebagai pengasuh ya seperti pada umumnya sih.
mengurus anak-anak yang mungkin ada yang tidak mendengar. Kita itu harus sabar selalu mengurusnya. Itu yang selalu menjadi ketantangan sehari-hari. Dan pesannya saya minta semua anak-anak yang orang tuanya tidak mencukupi bisa diantarkan ke panti. Sudah masuk 1 tahun. Nah, sudah 13. Sudah 9 tahun. Karena faktor ekonomi. Karena keluarga kekurangan jadi nggak bisa menyekolahkan saya. Karena ekonomi keluarga yang sudah menipis. Kangen sama orang tua dan kenangan-kenangan yang ada di rumah. Kalau kangen sih dibilang kangen ya, karena kami kan pulangnya setahun sekali. Ketika nonton bersama, Saya bisa melaksanakan hobi saya seperti silat dan tahfiz. cita-cita saya ingin menjadi pemain bola agar bisa mewujudkan impian saya. Cita-cita saya mau menjadi tentara angkatan udara. Jadi atlet silat. Jangan memandang kalau kami di sini kesusahan dan hidupnya itu tidak layak. Karena tinggal di panti itu tidak yang dibayangkan oleh orang lain. Tinggal di sini itu menyenangkan dan penuh motivasi. Kami bisa melakukan segala hal yang kami inginkan dengan peraturan yang mungkin membimbing kami agar kami bisa menjadi anak yang disiplin dan bertanggung jawab. Teman sejati itu tidak seperti bintang yang selalu ada tapi tetap terlihat. Jangan melihat dengan keadaan kita, selalu berjuang dan jangan pernah menyerah. Mendengar cerita mereka membuat kita sadar bahwa hal terkecil bagi kita bisa jadi adalah impian terbesar bagi mereka. Anak-anak ini adalah pemilik masa depan dan mereka tidak harus berjalan sendirian. Tugas kita lah untuk memastikan lilin-lilin harapan di tempat ini akan terus menyala terang. Saya, Joel Hendik Zendato, terima kasih sudah menemani perjalanan kami hari ini. Sampai jumpa dan mari terus berbagi kebaikan.